tuh di open di harga 12 juta rupiah. Jadi banyak banget nih mobil di exterior C, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 10 2019 kemarin di open 20. Exterior C, interior B, mesinnya di C, di open ini di 100. Adalah BMW 320i E90 2008 kemarin dan di open di 15 juta saat ini ya. 15 exterior juta. C, interior C, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin di open di 99 juta kemarin. Exterior B, interior B, mesinnya di B. Oke, guys, ini adalah Daihatsu Xenia X ya, masuknya ke 2017, odometer di 72 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA ya. Nah, ini adalah salah satu balai lelang terbesar yang ada di Jakarta khususnya, tapi umumnya dia tersebar di beberapa kota besar di Indonesia untuk JBA ini ya. Oke, kita akan coba cek unit-unit apa aja yang lagi ready di Balai Lelang JBA untuk dilelang pada hari Selasa. Biasanya di tiap pekannya kita akan coba cari unit-unit yang menarik di Balai Lelang ini ya. Oke, buat teman-teman ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, lanjut guys, di sini ada Honda Accord VTI, kita langsung cek ya. Oke, sini adalah Honda Accord VTI tahun 2012 automatic transmission, odometer di 97 ribuan, exterior C, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 10 2019 kemarin, di open di harga 121 juta rupiah. Kita akan coba cek dulu. Oke, di bagian eksteriornya sudah terlihat di repaint ya beberapa panelnya. Headlamp masih terbilang cukup oke, dan juga velgnya sini diganti dengan velg racing dan juga ban semi slick yang kondisinya kurang lebih masih sekitar 60%-an. Kondisi di bagian depan sebelah kiri ini masih terbilang cukup normal dan cukup sporty jadinya, dan termasuk di sini proper banget ya. Dan ini di bagian sebelah kanan dari depan juga masih terbilang cukup normal. Kita langsung cek nih di bagian belakangnya dulu nih. Oke guys, ini di belakang dari Accord VTI atau VTEC kondisinya masih cukup oke ya. Dan ini masih terbilang normal. Ada 4 titik sensor parkir di belakang dan stop lampnya masih oke. Pastinya defogger di bagian belakangnya nih. Oke, ini di bagian interiornya dari Accord VTI dan kondisinya masih terbilang cukup oke. Masih rapi semua ya, termasuk di bagian door trim dan jok, dashboard, dan juga setir dan juga plafon. Jadi dibilang kondisinya masih terbilang cukup baik dan masih oke banget nih untuk di bagian interior. Oke guys, ini adalah Honda Accord VTI atau VTEC tahun 2012 automatic transmission, odometer di 97 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di Oktober 2019 kemarin, di open di 121 juta rupiah di jba.co.id. Oke, next guys, ini ada mobil agak sedikit langka ya. Ini adalah Nissan Murano. Oke guys, kita coba cek. Ini adalah Nissan Murano 2500 cc, mirip dengan X-Trail ya. Ini tahun 2009 automatic transmission, odometernya di 82 ribuan, pajaknya mati di Oktober 2020, eksterior C, interior B, mesinnya di C, di open di 145 juta rupiah. Coba kita cek. Untuk di bagian catnya nih masih terbilang cukup shiny. Lalu di bagian velgnya nih OEM dari bawaan Nissannya, bannya sekitar 50% ya kondisinya ya. Masih terbilang cukup oke. Ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan kondisinya masih terbilang cukup normal juga ya. Jadi ini masih oke sih kalau menurut gua. Dan ini di belakangnya untuk si Nissan Murano bentuknya seperti ini. Kalau untuk di bagian hatchbacknya mirip seperti Latio ya, tapi ini versi SUV-nya menurut gua sih. Di bagian belakang stop lamp masih oke, tidak ada sensor parkir di bagian belakang, dan juga di belakangnya belum ada defoggernya nih. Oke, kita coba intip di bagian interiornya. Ini adalah bagian interior dari Murano dan kondisinya masih oke banget. Di bagian dashboard juga masih mulus, belum ada kusam juga di bagian setir. Untuk di bagian konsol tengah juga masih oke. Joknya juga masih terbilang oke ya kulitnya, dan juga plafonnya masih terbilang cukup bersih. Nah nih yang membedakan, dia udah ada double sunroof seperti ini di atasnya nih. Nah jadi kalau dibuka semuanya bisa kayak semi panoramik nih, enak banget. Oke, seperti inilah Nissan Murano 2500 cc automatic transmission tahun 2009, odometer di 82 ribuan, pajaknya mati di bulan 10 2020, eksterior C, interior B, mesinnya di C, di open di harga 145 juta rupiah. Dia ada di jba.co.id. Ini ada BMW E90, kita langsung cek aja. Ini adalah BMW 320i E90 2008, automatic transmission, odometer di 126 ribuan, pajaknya mati di bulan 11 2019
kemarin. Eksteriornya D, interior C, mesinnya di C, di open di 35 juta rupiah. Kita cek sekilas BMW-nya. Untuk di bagian eksterior nih kondisinya agak terbilang rendah, ceper ya. Velgnya OEM dari BMW dan kondisi bannya kurang lebih sudah agak retak-retak ya. Dan dia bannya mendonat seperti ini. Dan ini di bagian sebelah kiri dari depan memang kondisi bannya kurang apik dan kaca belakang sebelah kirinya juga tidak bisa ditutup ya. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Nah, ini di bagian belakang dari BMW E90 dan kondisinya sih masih normal ya. Defogger masih oke, stop lamp masih oke, dan ini kondisinya sih masih terbilang cukup apik sih menurut gua ya. Tapi kenapa nggak laku ya kita belum tahu. Oke guys, ini di bagian interior masih terbilang cukup oke, dan di sini kacanya bukan pecah ya, tapi kacanya ini tidak bisa nutup dan kondisinya sih masih terbilang cukup oke sih menurut gua. Oke guys, seperti inilah BMW 320i atau E90 2008, automatic transmission, odometer di 126 ribuan, eksteriornya D, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 11 2019 kemarin dan di open di 15 juta saat ini ya. 15 juta di jba.co.id. Lanjut, di sini ada Toyota Fortuner G Luxury tahun 2008. Kita langsung cek aja. Ini adalah Toyota Fortuner G Lux 2.7 2008, automatic transmission, odometer di 151 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Kita langsung cek aja sekelilingnya dulu. Untuk di bagian eksterior nih hanya terlihat kotor dan kondisinya butuh dicuci dan dipoles. Headlamp dan fog lamp masih terbilang cukup oke. Profile bannya diganti dengan ban Waller tipe AT ya. Velgnya sih masih OEM bawaan dari Fortunernya dan terbilang masih cukup normal. Roof railnya juga masih ada ya. Dan di posisi sebelah kanan dari depan juga masih terbilang cukup normal. Kita cek sebentar di bagian belakangnya. Oke guys, di bagian belakangnya juga masih terbilang cukup normal, hanya kotor aja ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Kita langsung intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Fortuner G Luxury masih terbilang cukup oke. Door trim dan joknya masih rapih banget nih. Dashboardnya dan juga plafon terbilang cukup rapi, masih oke banget sih. Untuk di bagian interiornya masih rapi dan masih bersih. Oke guys, itu adalah Toyota Fortuner G Luxury 2.7 tahun 2008, automatic transmission, odometer di 151 ribuan, eksterior C, interior C, mesinnya di C. Pajaknya mati di bulan 3 2019 kemarin. Dia open di 99 juta rupiah. Dia ada di jba.co.id. Dan ini ada lagi nih, kita akan coba sedikit cek. Di lot 41 ada Suzuki PV DLX tahun 2009. Odometernya ini di 254 ribuan. Nota pajaknya nggak ada ya. Jadi ada kaca pecah, eksteriornya di interior C, mesinnya di C. Di open di 12 juta di lot 41. Nah, jadi kondisinya sih udah di repaint semua nih, semua panelnya. Velgnya seperti ini sudah dicat juga. Kondisi bannya kurang lebih 40-50%. Nah, ini di bagian sebelah kanan dari depan terlihat catnya masih basah ya, masih terbilang cukup baru, tapi headlampnya sudah agak kurang baik. Nah, ini di bagian belakangnya masih apik banget ya untuk EPV-nya DLX. Stop lamp masih oke, tidak ada sensor parkir ya di belakangnya. Itu di open di harga 12 juta rupiah. Jadi banyak banget nih mobil di JBA. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke, lanjut guys, di sini ada Nissan X-Trail 2500 cc yang tipe ST ya, bukan STT. Yang 2007 automatic transmission, warnanya hitam seperti ini, odometernya di 137 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya masih C, interior C, mesinnya juga di C. Di open di harga 59 juta rupiah. Kita cek sedikit. Untuk di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke ya. Velgnya masih OEM dari bawaan Nissannya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60-65% ya. Headlamp masih terbilang cukup baik, termasuk fog lampnya hanya kurang presisi nih. Ini paling sering nih untuk Nissan tahun 2000-an. Ini agak renggang ya di bagian bumper dan fendernya, termasuk di ke headlampnya. Untuk di bagian sisi sebelah kanan dari depan nih terbilang masih cukup normal dan ini masih cukup apik sih menurut gua. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan kondisinya nih masih cukup presisi untuk di fender dan juga di bumpernya. Dan di bagian sisi sebelah kirinya juga masih terbilang cukup normal nih. Kita coba intip sedikit di bagian belakangnya nih. Ya, ini di bagian belakangnya masih terbilang cukup normal, sudah pastinya defogger ya di bagian kaca belakangnya dan belum ada sensor parkir di bagian bumpernya. Lalu di bagian bumper sebelah bawah juga sudah ada pecah catnya, jadi dempulnya sudah retak seperti ini. Tapi overall kondisinya masih terbilang cukup oke ya. Oke guys, ini adalah di bagian dari interiornya. Kondisi yang gue suka di bagian interiornya itu adalah bagian dari joknya. Jadi joknya ini perpaduan dari trim bawaan pabriknya, ada motif yang polos dan juga ada motif yang bergaris-garis seperti ini ya. Jadi dia seperti motifnya bondek sih, mirip-mirip. Ini yang gue suka dan kondisi ini masih terbilang cukup oke nih. Lalu di bagian dashboardnya nih masih terbilang cukup oke, termasuk di bagian setirnya nih. Jadi kondisinya nih masih terbilang cukup ya. Plafonnya pun juga masih terbilang cukup bersih nih.
Oke guys, itu dia. Ini adalah Nissan X-Trail 2500 yang tipe ST, 2007 automatic transmission ya, 2500 cc pastinya. Odometer di 137 ribuan, pajaknya mati bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya juga C. Di open di harga 59 juta rupiah. Dia ada di jba.co.id. Oke guys, sekarang kita ada di Toyota Navwan 2000 cc ini yang tipe V tahun 2014 automatic transmission. Odometernya di 77 ribuan, pajaknya mati nih di bulan 4 2020 kemarin. Eksterior B, interior B, mesinnya di B, di open di 151 juta rupiah. Nah, kita langsung aja coba cek sekilas. Di bagian eksterior sih masih terbilang cukup oke. Velg masih OEM nih dari bawaan Toyotanya. Headlamp, fog lamp masih oke. Ada 2 titik corner parkir di bagian depannya. Kita intip coba di sisi satunya. Oke, di bagian sisi satunya juga masih terbilang cukup oke, masih normal ya di bagian sebelah kiri dari depan nih. Kita langsung intip di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya masih terbilang cukup baik ya, belum ada baretan-baretan kasar. Ada defogger pastinya di bagian belakang. Ini nav yang tipe V, ada 4 titik sensor parkir di belakang. Stop lamp masih terbilang cukup oke dan kondisinya masih cukup normal. Kita intip nih bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interior dari Navwan. Joknya masih trim bawaan pabrik, kondisinya bludru seperti ini. Belum ada yang kusam ya di bagian jok dan juga door trim masih oke. Dan di bagian dashboard serta di bagian konsolnya masih oke banget. Setirnya perpaduan antara kulit dan juga wood panel, kondisinya masih terbilang cukup baik ya. Oke guys, ini adalah Toyota Navwan 2000 cc tipe V 2014 automatic transmission. Odometer di 77 ribuan, pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin. Eksterior B, interior B, mesinnya di B, di open di 151 juta rupiah. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut. Di sini ada Daihatsu Xenia 2017 manual transmission. Ini masuknya ke 1400 cc ya. Odometer di 72 ribuan, pajaknya mati di bulan 11 2020. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di harga 97.500.000. Kita langsung cek aja sekelilingnya. Di bagian eksterior di sebelah kanan masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa kusam ya. Lalu di velgnya masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 60%-an ya. Headlamp dan juga fog lamp masih terbilang cukup oke nih. Nah, ini di bagian sebelah kiri dari depan terlihat agak kusam sedikit sih di bagian sisi bodi sebelah kirinya. Sisanya sih ada beberapa baret-baret halus dan juga ada ini kusam sih kalau menurut gue, jadi kurang enak dipandang, jadi harus butuh dipoles lagi. Kita intip di belakangnya nih. Ini kondisi di bagian belakangnya, stop lampnya masih oke banget nih. Kalau gue bilang masih terbilang cukup shiny ya. Oke, kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya. Untuk di jok ini gabungan antara di bagian luarnya ini kulit, di bagian tengahnya ini adalah durable ya atau bagian trim bawaan pabrik. Kondisi masih terbilang cukup. Manual transmission, dashboardnya masih terbilang cukup oke. Head unit masih bawaan pabrikan, belum ada kusam di dashboard, di door trim dan juga di bagian setir, termasuk di plafon ya. Jadi kondisinya masih terbilang cukup nih menurut gue di interior. Oke guys, ini adalah Daihatsu Xenia X ya, masuknya ke 2017. Odometer di 72 ribuan, pajaknya mati di November 2020. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di harga 97.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini adalah Mazda CX-5 2500 cc tahun 2016 automatic transmission. Odometer di 72 ribuan, nota pajaknya nih yang nggak ada. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di 242 juta rupiah. Nah, ini mobil nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek aja di plat nomornya. Platnya habis di bulan 10 2021. Untuk di bagian eksterior ini masih terbilang cukup oke banget ya. Ada corner sensornya di bagian depannya. Headlamp masih oke, grill juga masih oke, termasuk di bagian nut-nutnya semua masih presisi ya. Nah, ini di bagian velgnya masih OEM dari Mazda. Kondisinya warnanya gunmetal seperti ini, dan bannya ini masih kurang lebih sekitar 70% keseluruhannya. Nah, ini di bagian belakangnya kondisinya masih oke banget ya. Ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya, sudah ada defogger pastinya. Untuk SUV ini masih oke nih, gue bilang kondisi catnya juga masih shiny banget nih. Di bagian interiornya masih terbilang cukup oke nih, dan di sini masih oke, joknya kulitnya masih terbilang cukup baik. Oke guys, ini adalah Mazda CX-5 2500 cc tahun 2016 automatic transmission ya. Odometer di 72 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada. Eksterior C, interior B, mesinnya di B, di open di 242 juta. Dia ada di lot 67 di jba.co.id. Oke guys, ini masih banyak banget unit-unit yang ada di balai lelang JBA, kurang lebih ada sekitar 600 unit ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di jba.co.id untuk websitenya, dan bisa juga langsung kontak customer service-nya ya.
Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk liputan di Balai Lelang JBA Open House pada sore hari ini. Jangan lupa dicek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang JBA, websitenya, dan juga informasi tentang video lainnya yang berhubungan dengan lelang di Dozo 21 ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.